Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini tanggal 21 Januari 2024 atau tanggal 9 Rajab 1445 Hijriah, kita kembali melaksanakan salah satu kajian jihad ngaji poe Ahad, dan saya hari ini hanya sampai setengah 6. Setelah itu saya harus segera berangkat untuk menunaikan tugas seperti biasa. Banyak yang mau menikah hari ini. Kemudian setelah itu ada tausiah Rajaban juga di Antapani. Jadi hari libur ini tidak bisa berlibur ya, dan tidak bisa mancing. Ya, harusnya mancing sekarang ya. Dan tema kita hari ini sebenarnya sudah tidak aneh ya. Kita sudah sering lakukan setiap hari. Tapi tidak ada salahnya ya kita mengingatkan lagi, atau mungkin ada yang mungkin belum sempurna dari kita mungkin ya. Ada sesuatu yang mungkin harus disempurnakan mungkin. Karena salat berjamaah ini kan sudah terbiasa bagi kita ya. Bagi yang sudah terbiasa mah tidak aneh gitu ya. Yang susah itu bagi orang yang belum terbiasa. Jadi perjalanan dari rumah ke masjid untuk berjamaah itu jauh lebih sulit, lebih terjal daripada jalan ke Gunung Manglayang. Ya, Gunung Manglayang itu 2.400-an kalau tidak salah ya, 2.400 sampai 2.800 meter DPL. Banyak orang yang mampu ke sana ya, tapi ke masjid mah banyak orang yang tidak mampu. Padahal datar jalannya ya. Jadi setengah 6 dan mungkin nggak harus tanya jawab mungkin ya, karena sudah pada tahu lah soal berjamaah mah ya. Setengah 6 silakan bapak-bapak langsung ada konsumsi sekarang ya, bubur ya, bubur lemu ya. Nah, untuk bapak-bapak silakan makan bubur lemu. Saya harus langsung berangkat jadi setengah 6 ya, 21 menit dari sekarang ya. Gerak cepat ini mah ya. Saya mulai dengan hadis Rasul dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu artinya anak dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu melebihi salat sendiri dengan 27 derajat. Itu salah satu hadis ya. Kemudian ada lagi satu lagi. Salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajah. Sedangkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini nggak bisa jalan ininya. Kabelnya tidak jadi wayahna ininya tidak dipakai ya. Kabelnya, soketnya tidak sama ternyata. Karena ini laptop baru beli. Baru nganyuk maksudnya. Ya. Jadi ternyata beda ya itu ya colokannya. Colokannya beda ya. Sedangkan salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah mendengar Rasul bersabda, salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 25 derajat. Jadi ada dua hadis, yang pertama 27 derajat, yang kedua 25 derajat. Itunya keutamaannya ya. Jadi hadisnya saya sampaikan beberapa saja. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah masuk masjid setelah waktu itu sudah sholat maghrib, lalu masuk lagi ke masjid.
dan dia duduk seorang diri. Lalu aku pun duduk bersamanya. Kemudian Utsman berkata, wahai keponakanku, aku mendengar Rasul bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat separuh malam. Tuh, itu pahalanya ya. Jadi kalau isya berjamaah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat seluruh malam. Masya Allah. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama berada di tempat sholatnya. Jadi ketika maghrib isya duduk di masjid menunggu sholat, ya, tidak berhadas, tidak batal wudhu ya, maka malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Itu malaikat mendoakan kita itu. Nah kalau doanya malaikat itu, aduh, sudah makbul banget itu ya. Jadi kalau kita menunggu sholat dari maghrib ke isya, tidak ngapa-ngapain, cuma duduk aja gitu. Kamu ditambah dengan zikir itu ya, itu didoakan oleh malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Selama dia tidak batal wudhu. Dari maghrib sampai isya. Kalau maghrib sampai isya kan waktunya sebentar ya, paling 1 jam. Jadi insya Allah kuat ya, tidak batal wudhu. Kecuali kalau isya ke subuh ya, kalau isya ke subuh mau kayaknya mau kuat. Selama tidak berhadas itu ya. Kemudian ada lagi satu hadis. Apabila imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Amin harusnya ucapkannya itu, jangan yang lain. Gak boleh itu, gak boleh, harus amin itu. Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosanya di masa lalu diampuni. Tuh kan, harus mengucapkan amin. Tapi A-nya panjang, I-nya juga panjang. Amin gitu. Sebab kalau amin itu beda artinya. Kalau misalnya amin, beda lagi. Jadi kalau misalnya amin, beriman. Kalau misalnya amin, berimanlah. Tapi kalau amin, kabulkanlah doa kami. Jadi A-nya panjang, I-nya juga panjang. Walaupun sedang taraweh ya. Kita kan kalau taraweh suka cepet-cepetan gitu ya. Ngobrolin amin. Nah, itu artinya tidak sama dengan tujuannya. Tapi harus amin, panjangkan saja. Itu menang dirubah jadi qabul. Itu menang. Harus amin ya. Batal salatnya itu. Nah, ada lagi hadis yang lain dari Abu Hurairah bahwa seseorang yang buta atau tunanetra pernah menemui Nabi dan berkata, ya Rasul, tidak ada seseorang yang menuntunku untuk ke masjid. Bagaimana ini? Saya buta. Artinya saya kesulitan untuk datang ke masjid untuk berjamaah nih, bagaimana? Dan dia pun meminta keringanan kepada Rasul untuk sholat di rumah. Yang buta ini loh, yang buta tunanetra. Ketika habis sholat, kan waktu itu sholat berjamaah, habis beres sholat, beliau minta keringanan kepada Rasul. Ya Rasul, aku tunanetra dan tidak ada yang menuntunku ke sini. Jadi aku apai-apaian, ngarayap gitu, pakai tongkat. Minta keringanan kepada Rasul. Kata Rasul, ya udah sok. Pas begitu mau pulang, udah sampai ke pintu, lalu ditanya lagi oleh Kangjeng Nabi, hei, apakah engkau mendengar panggilan sholat atau azan dari sini? Pak Jalal misalnya lagi azan, kedengaran enggak? Kalau ulah lagi itu menjawab, iya kedengaran. Lalu beliau bersabda, kalau gitu penuhilah seruan tersebut. Maksudnya kekeh kudu berjamaah walaupun dalam keadaan tunanetra. Coba itu begitu pentingnya berjamaah.
komo lamun anu bentar. Nutunan netra pun harus tetap berjamaah. Jadi lamun anu teu berjamaah berarti anggap weh tuna lebih dari tunanetra berarti. Gitu ya. Nah, jadi pentingnya berjamaah itu bisa diketahui kalau kita sudah terbiasa gitu loh. Lamun can terbiasa berjamaah disampaikan pun keutamaannya, kelebihannya ya tetapi berat kalau belum dimulai ya. Dimulai dulu lah gitulah, ajak yang belum terbiasa itu berjamaah. Guys terbiasa mah tidak perlu melihat keutamaannya pun dia sudah merasa enteng gitu ya. Seperti perempuan yang sudah terbiasa berhijab. Lain dengan orang yang tidak berhijab gitu ya. Orang disebutkan ancamannya bagaimanapun ya kalau belum terbiasa ya susah. Termasuk sholat berjamaah ke masjid ini kalau memang sudah terbiasa ya sudah enteng saja gitu. Dan mata kita ternyata sudah ngerti sendiri ya. Kalau mau subuh itu langsung bentak gitu ya. Mendengar azan atau bahkan sebelum azan sudah ada yang tarhim ya, kedengaran. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Mbah Soleh. Kedengaran itu langsung ya. Alhamdulillah sudah ngerti matanya ya. Ya. Ada lagi hadis dari Nabi ini. Kami datang kepada Nabi ketika itu kami masih muda dengan usia yang sepantaran. Lalu kami bermukim di sisi beliau selama 20 malam. Maka Rasul sebagai seorang yang lembut bertanya, mengira kami sudah rindu kepada istri. Beliau bersabda, pulanglah kalian untuk menemui istri-istri kalian. Berdiamlah bersama mereka dan ajari dan suruhlah mereka ini. Beliau menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya lagi tidak ingat. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika waktu salat telah tiba, hendaklah salah satu dari kalian kumandangkan azan dan yang tertua menjadi imam. Jadi ternyata harus yang lebih tua jadi imam tuh ya. Saya sekarang jadi imam padahal banyak yang lebih tua pada saya ya. Harusnya yang lebih tua tuh jadi imam. Nanti kita lihat lagi kriterianya ya. Ada lagi hadis yang lain. Manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh jaraknya dengan masjid. Jadi langkahnya sangat banyak. Karena telah berjalan paling jauh. Kemudian orang yang menunggu sholat hingga melaksanakannya bersama imam itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat lalu tidur. Nah, jadi yang jauh jaraknya itu tidak perlu membeli rumah dekat masjid sebenarnya. Biarkan saja jauh. Nah, kalau di sini kan paling ujung saya nih, L278. Itu ya, di sini jauh banyak. Nah, Pak Ade ini nih, Pak Ade yang dekat ini. Nih, Pak Ade. Itu dekat ya. Kalau bisa keliling dulu ke sana. Ke Gria gitulah. Biar banyak pahalanya ke sini lagi baru gitu ya. Nah, itu kan pahalanya lebih banyak, ya. Dan nanti kita akan juga menyampaikan bahwa perjalanan dari rumah ke masjid itu harus membaca doa, ada doanya nanti. Ya, oke. Ada lagi, hadis lagi nih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Rasul, di Madinah lagi banyak binatang berbisa dan binatang buas. Bagaimana ini kami? Apakah tetap harus berjamaah? Lalu Nabi bersabda, apakah kamu mendengar kumandang azan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Abdullah menjawab, iya kedengaran. Maka kata Nabi, penuhilah kumandang azan itu. Walaupun banyak binatang berbisa dan binatang buas, tetap harus berjamaah ke masjid. Komo lamun aman, binatang buas, itu, ya. Kayak orang pada sebenarnya tidak terlalu kesulitan yang sudah terbiasa. Ini keluar kedengaran enggak? Oh, jadi buat yang sudah terbiasa berjamaah ini Maya. Harusnya yang belum berjamaah juga kedengaran ini harusnya. Karena untuk berjamaah atau kadang yang ada. Harusnya mah ya yang sudah terbiasa. Guru gede papatahan yang terbiasa ya walaupun tidak dijelaskan keutamaannya ya.
Ya harusnya mau keluar juga kedengaran harusnya ya. Iya. Ya itu, yang sudah terbiasa begini ya sudah. Halo, halo, halo. Iya, ya. Jadi walaupun banyak binatang buas, banyak binatang berbisa, kata Nabi, kalau kalian mendengar azan, tetap harus berjamaah ke masjid. Walaupun orang buta, walaupun tunanetra tidak ada yang menuntun, kata Nabi, kudu ke masjid. Gitu ya. Orang mah jag-jag, tenaga ayah, ya. Masih tetap tidak mau ke masjid itu sudah terlalu. Memang sudah terlalu. Ya. Oke, baik kita menuju ke siapa saja yang terlibat dalam sholat berjamaah ini. Yang pertama adalah imam, yang kedua makmum, yang ketiganya pengurus masjid. Itu semuanya berperan. Ya. Imam kriterianya, yang pertama adalah yang paling fasih bacaannya. Di sini Bapak Ustadz, Ustadz Zidan. Di masjid kita ini Ustadz Zidan harusnya yang harus rutin jadi imam maghrib, isya dan subuh itu. Kita mah zuhur asar aja yang tidak kedengaran ya. Kita mah yang silent aja harusnya. Yang dikeraskan bacaannya, yang jahar itu harusnya Zidan. Karena beliau mah dipelajari kan tata cara bacaannya itu dipelajari di pesantren. Di pesantren Al-Falah itu khusus ya. Dipelajari bagaimana pengucapannya yang benar, bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya. Ya Zidan itu ya, harusnya jadi imam. Kalau ada Zidan, yang lain tidak usah. Harusnya jadi cadangan saja gitu ya. Harusnya gitu ya. Kalau misalnya ada dua orang yang fasih banget, sama fasihnya, maka pilih yang paling banyak hafalannya di antara dua itu. Dua-duanya fasih, maka pilih salah satu yang paling banyak hafalan. Sama juga hafalannya, sama dua-duanya 30 juz. Paling banyak membaca Al-Qur'annya setiap hari. Di antara dua itu mungkin ada yang beda, membaca Al-Qur'annya setiap hari berapa juz. Nah itu yang paling banyak baca. Begitu ketatnya ya, seleksi jadi imam itu begitu ketatnya. Lah semarangan itu ya. Jadi langsung ulah yang langsung merasa pede. Halin ku aing, ulah menjadi imam mah. Paling fasih, paling banyak hafalan, paling banyak membaca Al-Qur'an setiap hari. Nah, kalau sudah sama semuanya, fasihnya sama, hafalannya sama, baca Al-Qur'annya setiap hari sama, pilih yang paling tua usianya. Itu penghormatannya, paling tua. Yang lainnya cadangan, karena ada cadangan di belakang ya. Jadi di belakang imam itu harus ada cadangan. Nah, ternyata usianya sama lagi. Fasihnya sama, bacaan Al-Qur'annya sama, hafalannya sama, umurnya sama. Yang paling waro itu hati-hati dalam berbuat. Dalam berbuat hati-hati ya. Jadi artinya sangat hati-hati dalam berbuat setiap hari. Nah, kalau kata Ustadz Abdul Samadna gini, saya katanya waktu itu berhenti di sebuah toko roti orang asing ya, kayak apa? Holland Bakery ya. Begitu saya ke dalam, seorang ustadz yang penghafal Al-Quran, seorang imam masuk ke toko roti, kembali lagi dia, nggak jadi. Kenapa? Karena pelayannya tidak menutup aurat. Pakai rok pendek kan, pakai rok pendek, bajunya pendek, tidak tutup kerudung. Balik deui, terjadi beli roti nanti. Syekh, kenapa? Cik Ustadz, kenapa? Aduh ya Allah, saya nggak jadi saya takut hafalannya hilang, melihat aurat perempuan. Begitu, saking hati-hatinya. Ayo orang, bolotot kalau ditinggalkan. Abdul Somad bilang lah, akhirnya Abdul Somad lah yang beli roti itu. Ustadz, nggak takut hilang hafalannya? Udah lama hilang saya. Jadi kita mau jadi tidak waro. Nah itu waro itu kayak gitu, hati-hati banget ngelihat awal perempuan itu kalah berpaling gitu, berpaling. Jadi tutupan kalau ngoken di saltik gitu ya. Itu ya. Nah, itu waro.
Jadi udah begitu ketatnya gitu ya. Kriteria menjadi imam sholat itu sangat ketat gitu ya. Jangan sembarangan ya. Kemudian yang keduanya makmumnya, kita sebagai jamaah, makmumnya itu pertama dari rumah sudah berwudu. Diusahakan begitu, berwudu dari rumah. Salah satu hikmahnya adalah kita sudah dalam keadaan suci. Yang keduanya menghemat air masjid. Jadi ulah langsung warwir di masjid gitu ya. Tapi berwudu dari rumah dulu. Sudah bersih, baru berjalan ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan baca doa. Doanya cukup panjang ya. Mungkin ada yang sudah hafal, tapi mungkin juga ada yang belum. Nah, kalau yang belum hafal saya printkan itu doanya banyak. Nah, ini diprintkan soalnya cukup panjang doanya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura waj'al amami nura waj'al min fawqi nura waj'al min tahti nura Allahumma a'tini nura. Gitu doanya. Kalau yang sudah hafal bagus, kalau yang belum nah ambil ini ada di saya. Jadi dari rumah saya itu kalau sampai ke masjid itu bisa membaca 6 kali itu doa yang panjang 6 kali ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura dan seterusnya. Kalau belum bisa ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah begitu aja. Jadi untungnya kalau rumah agak jauh dari masjid ya banyak bacaannya gitu ya. Jadi kalau bisa yang dekat masjid belilah rumah yang agak jauhan gitulah ke masjid ya. Jadi biar pahalanya lebih banyak gitu ya. Nah doanya itu nanti terlampir doanya. Kalau ada itunya sebenarnya bisa dipoto tadi ya. Kemudian rute ke masjid itu diusahakan berbeda dengan pulangnya kalau bisa ya. Kalau saya memang kalau pergi ke arah kiri tuh, ke arah Ustadz Yusuf tuh, baru ke sini. Pulangnya lewat sini nih, lewat Pak Ade nih ke sana. Jadi beda gitu ya. Diusahakan beda. Nah kalau deket banget, bedakan namanya tuh bedakan lah pokoknya namanya. Gitu ya. Kalau dekat banget pantona tuh gitu ya, pantona atau masuknya gitu ya, masuk ke sini keluarnya ke sini gitu. Pokoknya beda aja lah. Nah, begitu masuk ke masjid kita kan langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid kaki kanan dulu. Ingat waktu di lawangnya itu harus ingat kaki kanan masuknya. Dahulukan, lain loncat, celong itu enggak boleh. Nah, keluarnya baru kaki kiri dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu ya. Mungkin masih kalau belum ingat ya dibiasakan. Kemudian begitu masuk langsung ke saf awal gitu ya. Kemudian luruskan merapatkan barisan dan ikuti imam, tidak mendahului imam. Tidak mendahului imam. Jadi kalau sudah Allahu Akbar baru imam ruku Allahu Akbar, nah baru Allahu Akbar. Kemudian imam itu tidak mengeraskan bacaannya. Ya. Ketika tahiyat, ketika membaca doa ruku, sujud tidak keras-keras ya. Tidak keras bacaannya. Cukup untuk kedengaran sendiri aja gitu ya. Ya Allah sudah 5:30. Nah, sedangkan pengurus masjid itu harus menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Sudah disiapkan, dikondisikan ya. Karpetnya sudah bagus nih. Ini sudah sering dibersihkan rutin oleh Pak Yudi sama Abah, itu sering. Jadi sebenarnya menurut saya tidak perlu lagi sajadah ini. Ya. Masih suka banyak yang bawa sajadah ya. Enggak tahu kenapa itu buat apa itu ya. Jadi sudah terbiasa mungkin bapak-bapak membawa sajadah. Sebenarnya nggak perlu itu, nggak perlu sajadah. Demi keseragaman dan kesetaraan sujud kita di karpet yang sama, gitu ya. Dan khawatir kalau sajadah itu pernah digunakan di tempat lain yang mungkin tidak bersih, malah di sini jadi kotor. Itu kalau bisa mah sajadahnya di sini aja disimpannya di pundak kalau bawa sajadah. Kemudian memilih imam yang cakap, kayak tadi ya. Menyiapkan cadangan imam di belakang sini. Kalau sudah imam berdiri di sana di depan, satu orang jadi cadangan. Bisi imamnya batal atau ada halangan atau sakit, maka cadangan imam inilah yang maju. Jadi yang fasih juga berarti yang tadi yang sama itu ya.
Yang paling fasih di belakangnya yang paling fasih juga, hanya mungkin lebih muda gitu. Maju gitu ya. Pernah waktu itu ada video ya, imamnya sakit, pingsan, dibiarkan saja. Orang jangan ditangani itu. Ada 2 orang yang membatalkan sholat, tangani, lalu 1 orang maju menjadi imam. Jadi jangan demi sholat diantepkan gitu yang sedang pingsan gitu. Terus seperti juga kalau ada ular, ya dibunuh ketika sholat juga, gitu ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya sudah cukup 5:30 ya. Nah, jadi Bapak, untuk sholat berjamaah ini bagi kita mah yang sudah terbiasa ya tidak asing lagi ya. Yang belum itu kita ajak, yang belum terbiasa sholat berjamaah. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke kota Medan, singgah dulu di rumah Mamat. Tausiah sudah disampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Buah jeruk manis rasanya, buah durian mahal harganya. Mending gue buah rambutan lah, murah. Ya. Mahal durian ya. Demikian saja karena sudah 5:30, dan bagi yang membutuhkan doanya silahkan ambil saja, itu gratis ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.